Salam, selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Dan pada pagi hari ini kita kembali lagi melaksanakan aktivitas kita atau kebiasaan kita, yaitu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, untuk anak-anak semua, silakan mempersiapkan diri baik-baik dan peralatan tulisnya supaya proses belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satupun. Dan pada pagi hari ini kita akan lanjut materi yang terkait dengan mata pelajaran PKN, khususnya kelas 5. Oleh karena itu anak-anak silakan mempersiapkan bukunya, yaitu buku di 5B. Di buku 5B silakan mempersiapkan bukunya itu. Dan untuk materi hari ini masih kaitannya dengan kemarin yang kita ceritakan kemarin itu tentang sikap cermat, kritis, pantang menyerah, berani tampil ke depan, kreatif, inovatif, atau percaya diri. Oleh karena itu di subtema 2 ini masih kaitannya dengan materi yang kita bahas pada hari Jumat. Dan untuk hari ini silakan lihat di pembelajaran 2. Di situ lihat di halaman 74 sampai 75. Di situ kita akan membahas tentang melakukan musyawarah dengan teman kelas. Yang kedua, mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah menulis sikap yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat adalah menceritakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah atau sebagai siswa di sekolah. Dan di pembelajaran 4 di halaman 85, di situ kita akan menjelaskan tentang pentingnya, atau di situ ada cerita mengenai pengalaman sendiri di halaman 85, dan dilanjut di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 itu di halaman 96, 98, 99 mempelajari cara-cara pengambilan keputusan. Yang kedua adalah ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan cara-cara atau pengambil keputusan berdasarkan wacana, atau ada cerita di sana nanti di halaman 96. Lalu ada pertanyaan, lalu dijawab dengan benar. Dan yang ketiga adalah ada terakhir, yaitu mendiskusikan hak dan kewajiban seorang ketua kelas. Di sini kita akan menjelaskan tentang musyawarah. Yang kedua adalah tentang hak dan kewajiban kita. Dan yang berikutnya adalah hak dan kewajiban di sekolah, di keluarga kita, di masyarakat. Tentunya di sini kita akan menceritakan yang terkait dengan sikap atau perbuatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali lagi ke halaman 74 dan 75. Di situ
ada beberapa hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan yang berikutnya adalah kewajiban sebagai anggota masyarakat. Saya akan memberi contoh kewajiban sebagai anggota masyarakat, yaitu kewajiban untuk membersihkan lingkungan masyarakat agar bersih, dan kewajiban untuk menjaga keamanan atau ketertiban dalam masyarakat supaya terwujudnya hidup damai, rukun, dan tentram. Dan yang berikutnya adalah itu tadi kewajiban, dan yang berikutnya adalah hak. Tentu hak kita di anggota masyarakat itu tentunya hak untuk bebas, hak untuk menyampaikan pendapat terhadap sesama atau siapapun, hak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang. Dan yang berikutnya adalah hak di anggota keluarga, yaitu sebagai anak. Tentunya kita berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua kita masing-masing, berhak untuk mendapatkan kasih sayang terhadap berhak untuk mendapatkan kasih sayang oleh orang tua kita sendiri. Dan tentunya kewajiban kita sebagai anak itu, kita wajib untuk menjaga nama baik kedua orang tua kita, wajib melakukan atau membantu kedua orang tua kita di rumah masing-masing. Tentunya kita seimbang hak dan kewajiban kita sebagai anak dalam suatu keluarga. Terus yang berikutnya adalah musyawarah. Tentunya musyawarah ini ada 3 pembagian musyawarah. Yang pertama, bisa jadi ditunjuk oleh pemimpin. Yang kedua, berdasarkan suara yang terbanyak. Dan yang ketiga adalah mufakat, berdasarkan keputusan bersama. Dan sering kita jumpai suatu kegiatan yang berdasarkan musyawarah ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk mengambil sebuah keputusan. Bisa jadi mengambil keputusan itu dipengaruhi oleh orang lain, dan bisa juga dari diri kita sendiri. Dan banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan, baik keputusan yang sangat berat maupun yang ringan, tentunya kembali ke diri kita masing-masing. Dan yang berikutnya adalah hak dan kewajiban sebagai anggota di sekolah atau hak di warga sekolah. Tentunya ini seringkali terjadi, bahkan berbagai macam permasalahan terkait dengan hak dan kewajiban di sekolah yang dihadapi oleh anak-anak maupun oleh guru-guru. Tentunya hak sebagai anak atau siswa di sekolah itu banyak sekali. Hak untuk menuntut ilmu kepada gurunya. Dan yang berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban sebagai siswa di sekolah itu tentunya mereka wajib untuk datang sekolah tepat waktu. Dan yang kedua adalah wajib membayar SPP, karena mereka sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru-gurunya. Tentu juga mereka mempunyai kewajiban untuk membayar SPP yang terkait dengan apa yang telah disepakati bersama dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya seimbang hak dan kewajiban, dan penuh kesadaran dari kita diri sendiri, baik dari siswa itu sendiri
maupun oleh gurunya sendiri. Dan yang berikutnya adalah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Tadi saya sudah sebutkan, dan yang berikutnya adalah hak sebagai ketua kelas di sekolah. Tentunya hak ketua kelas itu hak untuk mengatur atau mengkoordinir teman-temannya dalam sebuah kelas. Dan apa yang disampaikan oleh ketua kelas itu kita harus turuti dan wajib diikuti oleh teman-teman ataupun dalam anggota-anggotanya dalam satu kelas. Dan tentunya ketua kelas itu berdasarkan keputusan bersama atau musyawarah berdasarkan suara yang terbanyak, maka itu yang menjadi ketua kelas. Oleh karena itu, apa yang diputuskan atau tindakan yang dilakukan oleh ketua kelas itu tentunya kita ikuti secara bersama-sama demi terwujudnya keadilan atau ketentraman atau menjaga nama baik sekolah maupun wali kelas kita ataupun nama kelas agar tetap baik dan terpercaya oleh guru-guru maupun kepala sekolah yang terkait dengan hak dan kewajiban ketua kelas di kelas, dan tentunya mempunyai makna tersendiri sebagai panutan atau contoh keteladanan ketika kita dalam melaksanakan kewajiban kita atau hak kita sebagai ketua kelas itu berjalan dengan lancar dan patut dibanggakan oleh guru-guru maupun teman-teman yang lainnya karena menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau apa yang telah kita lakukan dalam bentuk aktivitas-aktivitas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk hari ini pertemuannya cukup sampai di sini, dan sampai jumpa lagi untuk pertemuan di hari berikutnya. Dan untuk tugasnya nanti saya ketik di Google Classroom, dan pada intinya di sini saya tegaskan kembali materi-materinya ini saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja yang terkait dengan materinya. Baik, selamat siang dan selamat belajar. Tuhan memberkati.